Iya. Ya. Kemudian Assalamualaikum. Oh, Ibu Dia dulu. Ya. Langsung aja share screen. Oh, iya. Baik, Bu Dia. Sambil nunggu mentornya. Mbak Ber. Boleh saya mulai, Bu Dia? Slide slow. Ya, oke. Di slide. Nah, oke, sudah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SAMSI selaku penguji, kemudian yang terhormat Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI selaku coach yang telah membimbing selama proses pembelajaran distance learning, kemudian yang terhormat mentor saya sepertinya sudah bergabung atau belum. Mentor saya Pak Muhammad Jamil, kemudian yang terhormat Bapak Indro Wahono SH selaku host pada siang ini. Nah, untuk rancangan aktualisasi yang saya bawakan yang hari ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Media Kartu Domino IPA pada kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Perkenalkan, nama saya Reski Nurmalasari SPD, jabatannya ahli pertama guru IPA, nomor daftar hadir 30. Kondisi saat ini di sekolah saya, proses pembelajarannya cenderung berpusat ke pendidik. Rata-rata model pembelajaran yang digunakan berpusatnya ke pendidik sehingga peserta didik menjadi pasif, mereka hanya duduk menerima materi saja. Akibatnya pembelajaran menjadi kurang menarik. Akibat yang ditimbulkan ialah rendahnya hasil belajar IPA peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Untuk tujuan aktualisasi yang pertama, meningkatkan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran Project Based Learning dan media kartu domino IPA pada kelas 7 SMP Negeri 1 Siniu. Untuk tujuan yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaat aktualisasi yang pertama bagi peserta didik yaitu meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, maka hasil belajar IPA akan meningkat. Yang kedua, bagi pendidik, mengembangkan kreativitas pendidik dalam menggunakan model pembelajaran dan media yang inovatif, serta dapat menjadi bahan referensi untuk pendidik yang lain agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, bagi instansi memberikan kontribusi untuk menaikkan nilai peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Bagi pemerintah daerah memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Parigi Mutong. Untuk kegiatan yang pertama ialah mempersiapkan untuk meningkatkan hasil belajar IPA tahap persiapan. Kegiatan yang persiapan. Tahap yang pertama ialah berkonsultasi dengan mentor. Nilainya ialah nilai-nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Outputnya mendapatkan saran dan persetujuan. Untuk tahapan yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan outputnya ialah adanya perangkat pembelajaran. Untuk tahap kegiatan yang ketiga, membuat media pembelajaran. Nilai dasar ASN-nya akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, dan outputnya ialah tersedianya media. Lanjut untuk tahap kegiatan yang keempat, membuat soal pretest dan posttest. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, dan loyal. Kemudian outputnya adanya soal pretest dan posttest. Kemudian yang ke bagian E, melaksanakan pretest,
Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Outputnya adanya pretest. Kemudian yang bagian F, mengolah hasil pretest, nilai dasarnya akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif. Outputnya ialah hasil pretest. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, ialah penggunaan model pembelajaran project-based learning. Dan untuk tahap kegiatan yang pertama, membuka pembelajaran dengan pemutaran video. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kompeten. Outputnya ialah adanya stimulus. Kemudian tahapan yang kedua, tahap kegiatan kedua membuat perencanaan proyek. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya ialah rencana proyek. Kemudian yang bagian C, mengawasi proses pengerjaan proyek. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya proyek berupa alat peraga. Kemudian bagian D, memberikan kesimpulan pembelajaran dan mengisi lembar refleksi. Nilai dasarnya akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Situ, tarik bos angin. Sini mari. Outputnya adanya refleksi. Ya, selamat datang Pak. Ini mentor saya, Pak Muhammad Jamil. Saya lanjut Pak untuk kegiatan yang bagian ketiga, penggunaan media kartu domino IPA. Tahapan kegiatan yang pertama, membuka pembelajaran dan pemberian stimulus. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kompeten. Yang outputnya ialah adanya stimulus. Yang bagian B, menggunakan media kartu domino IPA. Nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya motivasi meningkat. Kemudian bagian C, memberikan kesimpulan pembelajaran dan mengisi lembar refleksi. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Output yang diharapkan adanya lembar refleksi. Kemudian kegiatan yang keempat, evaluasi peningkatan hasil belajar IPA. Tahap kegiatannya yang pertama, pemberian post-test. Kemudian nilai dasarnya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis. Output yang diharapkan adanya post-test. Kemudian yang bagian B-nya, mengolah hasil post-test. Nilai dasarnya akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Outputnya adanya hasil post-test. Kemudian bagian C, pemberian reward. Nilai dasarnya akuntabel dan kolaboratif. Outputnya ialah hasil dari proyek. Selanjutnya ialah jadwal tentatif aktualisasi. Untuk tahapan persiapan saya mengambil bulan Mei minggu pertama, ini bersambung dari April minggu keempat, terpotong karena ada libur lebaran. Kemudian yang penggunaan model pembelajaran project based learning saya pakai 2 minggu, minggu kedua dan minggu ketiga bulan Mei. Kemudian penggunaan media kartu domino IPA itu di minggu keempat, dan evaluasi peningkatan hasil belajar juga minggu keempat. Sekian yang saya bisa presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Rizky atas pemaparannya. Selanjutnya silakan Pak Mentor Bapak Muhammad Jamil untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Saya sangat respon sekali pada saya punya guru. Ada suaranya, Bu? Ada Pak. Ada. Ya. Saya sangat respon sekali dengan Rizky bahwa kegiatan ini sangat bagus. Judulnya pun sangat, memang itulah judul yang diambil
yang lalu-lalu belum ada. Mudah-mudahan nanti awal penelitian ini dalam pembelajaran, mudah-mudahan hasilnya mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Baik. Cukup, Bude. Silakan. Ya. Sudah kan? Iya, sudah. Silakan, Bude. Iya, kali itu ya. Intinya merespon. Oh iya, oke. Iya. Merespon. Oke. Silakan, Silakan Bude. selanjutnya Pak Penguji. Pak Penguji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Bude Yuli, yang saya hormati mentor Pak Muhammad Jamil, yang saya banggakan peserta laksar kita, Bu Reski, serta teman kita sebagai host hari ini, Pak Indro. Saya langsung saja pada beberapa tanggapan terhadap hasil rancangan aktualisasi. Saya melihat dulu di manfaatnya tidak sesuai dengan isu dari yang diangkat bahwa tentang peningkatan kapasitas siswa. Tapi di sini juga saya mungkin kita akan bersepakat tentang instansi yang dimasukkan. Baik, Pak. Sedikit saya, instansi ini ada dalam ini itu ada dua, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah instansi. Nah, di bawahnya ada instansi. Tapi kalau yang dimaksud instansi itu adalah pendidikan, maka bisa kita artikan instansi yang ibu itu adalah sekolah dan dinas pendidikan. Iya. Oke, nanti dia ditambah saja ya, supaya bahwa yang dimaksud instansi itu ada penjelasannya, bahwa instansi yang dimaksud adalah pendidikan dan sekolah. Baik, Pak. Oke, ya. Selanjutnya saya ke pembelajaran, ke tahapan-tahapan uraian kegiatan yang disampaikan Ibu Reski. Nah, di sini membuat perangkat pembelajaran. Iya, Pak. Ya. Ini masuk dalam persiapan. Membuat di atas kan ada membuat perangkat pembelajaran. Iya. Di bawahnya ada lagi membuat media pembelajaran. Nah, ini seperti apa dalam uraian kegiatannya. Sementara kan kita sudah fokus nih. Ibu ini dalam hal buat pembelajaran dengan domino dan satunya Model pembelajaran, Pak. Membuat proyek. ya proyek. Ini sedikit supaya kita bisa sama persepsi kita dengan apa yang membuat perangkat pembelajaran. Oh iya. Ya. Baik, Pak. Mungkin Kalau yang tunggu dulu supaya jelas betul. Mungkin yang dimaksud perangkat pembelajaran RPP itu. iya, Bu. Cuman kan dia ada selain RPP dia lengkap. Jadi dengan dari silabusnya, RPP-nya, makanya saya sebutnya perangkat pembelajaran. Satu paket. Oke. Ya. Berarti beda dengan metode tadi ya, yang bawahnya tadi. Kalau yang medianya dia beda, Bude, karena kalau di perangkat Iya, sudah mulai paham. Ya. Ya, itu sama persepsi kita. Berarti bahwa memang tahapannya ini, Ibu memahami tahapannya. Bu Reski dia pahami tahapannya, bahwa ada tahapan memang harus saya laksanakan ini, membuat perangkat pembelajaran. Karena ini dia akan menunjang dalam pembelajaran domino dan sebagainya. Iya. Ya. Selanjutnya untuk uraian kegiatan penggunaan model pembelajaran project based learning ini membuka pembelajaran dilanjutkan dengan pemberian stimulus. Nah, apakah membuka pembelajaran ini dia spesifik terhubung dengan atau dengan pemutaran video? Atau maksud saya, apakah membuka pembelajaran ini dia beda dengan membuka pembelajaran dengan pelajaran lain dalam ini, sehingga membuka pembelajaran itu harus dimasukkan dalam uraian kegiatan. Ya, baik, Pak.
Kalau yang di pembuka Ya. pembelajaran ini, dia kan ada pemberian stimulus dengan pemutaran video. Dia di sini dia ada beberapa proses sebenarnya Pak, tahapannya. Cuman masuknya ke tahapan di tahapan yang pertama. Jadi pada saat dibuka pembelajaran, kita memberikan stimulus itu dalam arti kita mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, kemudian kita kaitkan dengan materi ini dengan kehidupan sehari-harinya mereka, kemudian diberikan pemutaran video. Ini untuk memacu pemikiran siswa karena kita akan menuju ke proyek. Jadi pada saat kita tampilkan video seperti ini, video yang saya tampilkan nanti, kata Surya misalnya, seperti ini antariksa dan lain-lain, kemudian nanti pas masuk di tahapan kedua, membuat rencana, peserta didik dalam pikirannya dia sudah bisa terbayang, Pak. Oh, proyek yang akan kita buat nanti seperti video yang tadi, tapi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi dia harus masuk di tahapan. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih penjelasan supaya persepsi kita sama. Karena membuka pembelajaran ini itu pasti dilakukan. Ya. Dalam belajar apa saja pasti membuka pembelajaran. Nah, tapi kalau dia pembelajaran yang Ibu maksudkan di sini dia khusus, kalau tidak dilakukan buka pembelajaran dengan cara ini, maka pembelajaran project based learning ini tidak bisa Iya, Pak. bertahap. Nah, Iya. jadi apakah membuka pembelajaran ini suatu khusus dia metodenya? Tidak sama dengan pelajaran lain misalnya. Kalau dia sama, kita satukan saja bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran stimulus dan pemutaran video itu sudah bagian dari kesatuan. Dia Tapi tidak lebih apa-apa. Kalau Ibu menganggap muka pembelajarannya ini, oh ini lain ini Pak, muka pelajarannya. Itu tidak masalah. Dia beda, Pak. Dia memang tahapan dari model pembelajaran ini karena dari kita memberikan pemutaran video, kita harap peserta didik sudah muncul di pikirannya mau buat apa. Tapi kalau kita tidak lakukan tahap di awal pembuka pelajaran hanya seperti biasanya, pada saat mau bikin proyek, dia akan bingung mau bikin apa karena mau menghayal lagi kan susah untuk anak-anak. Jadi dia harus diberikan contoh dulu, baru dia tahu oh yang ini kita mau bikin seperti duplikasinya begitu, Pak. Oh ya. Oke, saya paham dan saya menerima penjelasan dari Ibu Reski. Terima kasih, Pak. Selanjutnya di sini bentar ya Bu ya. Saya sedikit menjelaskan bagaimana yang Ibu maksud lebih tentang stimulus pemutaran video. Project based learning ini seperti apa cara pembelajarannya? Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk project based learning ini, kita tuh sebenarnya hasil akhirnya menghasilkan produk sebuah proyek. Cuman menuju ke sebuah proyeknya ini banyak tahapnya. Dan untuk yang pemberian stimulus ini dalam arti kita memacu kreativitas dari peserta didik. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan bimbingan. Jadi dengan pemutaran video yang ingin saya angkat di sini misalnya Tata Surya. Jadi saya berikan video mengenai antariksa. Seperti ini gambarnya planet, seperti ini videonya ini, supaya dia dalam pikirannya sudah oh seperti ini, dan terus nanti masuk ke selanjutnya di pikirannya dia sudah mulai ada dasarnya. Oh kita akan belajar ini sebentar. Oh kita akan buat proyek mengenai ini. Seperti itu Pak. Oh ya, berarti penyiapan bahan juga berarti Bu. Iya Pak, itu ya, sudah masuk ya. di perangkat pembelajaran itu Pak, videonya. Ya. Sepaket. Sepaket itu. Oke. Tadi kan membuat proyek kan? Iya Pak. Setelah membuat ini, saya tertarik seperti membuat kan di sini ada membuat perencanaan proyek. Ini iya. Yang buat siapa ini? Siswa Pak. Iya, karena di sini kan tidak. Saya lihat sini membuat perencanaan proyek ini bisa saya artikan bahwa guru atau siswa karena keluarannya motivasi peserta didik meningkat. Iya. Karena Jadi membuat perencanaan proyek siswa dia sendiri yang buat, dia sendiri yang meningkatkan peserta didik itu.
Tugasnya kita di sini Pak untuk membimbingnya, jadi memberikan supaya bisa keluar kreativitasnya. Jadi yang membuat perencanaan proyek kita bimbing, seperti kamu bisa pakai ini, kita berikan contoh yang banyak dari video-video. Nanti kan ide kreatif mereka akan muncul Pak. Oh Ibu, saya boleh ganti pakai bahan ini, boleh pakai begini. Jadi bisa kita berikan stimulus seperti itu. Jadi kita hanya membimbing mereka Pak, mengarahkan. Berarti di sini kalau saya membacanya membuat perencanaan proyek, itu saya artikan ibu yang buat. Oh, Karena tidak seperti ada itu ya, penjelasan Pak. di bawahnya. Iya kan di sini. Membuat Iya. perencanaan proyek. Itu karena di atasnya membuka pembelajaran, stimulus, pemutaran video, lalu membuat perencanaan. Ini saya melihat masih ibu semua yang kerja ini. Oh iya. Nah, saya tanyakan itu. Nah, kalau yang sudah membuat proyek sudah setelah proyek itu anak-anak, karena dengan stimulus, pemutaran video, oh anak-anak. Nggak apa-apa. Nah, maka proyek-proyek itu bisa lebih di outputnya jelas. Oh ya, baik Pak. Bahwa peserta, maksudnya pembuat proyek adalah peserta didik yang membuat sudah. Iya. Kalau di sini kita melihat masih ibu yang membuat ini. Oh, berarti bahasanya Pak ya. Iya. Itu Diperjelas, Dek, diperjelas. Iya, diperjelas. baik, Pak. Iya. Nah, jadi membuat perencanaan proyek oleh siswa gitu. Ya, hanya Ya. nambah itu. Siapa yang Tambah membuat, itu. betul. Iya. Heeh. Kalau memang yang guru ya tulis guru, no. Iya, Kalau- oke, ya. Iya. Kalau tidak Lanjut, ditulis Pak. ini, saya membacanya guru. Kalau tidak ditulis. Tapi saya Oh, lihat di sini, Hmm. ibu tadi bilang siswa sudah mulai bekerja. Oh, Iya. berarti ada perubahan. Ya. Nah, di sini kan kalau mengawasi pekerjaan proyek, mengawasi proses pengerjaan proyek itu kan guru. Iya, Tapi Pak. ternyata di sana sudah dibuat, lalu ibu dibawa mengawasi. Kata, ya, oke, Iya, Pak. Nanti saya tambahkan, Pak. oke. Ibu selanjutnya sedikit cerita tentang kartu domino, Bu. Seperti apa itu? Oh iya, Pak. Kalau yang kartu dominonya ini mirip seperti cara main kartu domino. Kan kartu domino disamakan angkanya. Cuman kalau di sini saya modifikasinya dengan kartunya itu berisi pertanyaan, Pak. Kartunya itu berisi pertanyaan, jadi nanti di kartunya, bentuk kartunya ada kata start, kemudian diberikan pertanyaan dan ada jawaban di sebelahnya. Kemudian setiap kelompok itu dia akan menyusun mulai dari kata startnya, ada pertanyaannya, dia cari jawabannya, kemudian ada pertanyaan lagi, sambung lagi jawabannya, ada pertanyaan lagi, sambung lagi jawabannya. Seperti itu, Pak. Ya. Tujuannya supaya pemahamannya yang tadi dari proyek bisa semakin dalam pemahamannya. Ya, dia terhubung dengan latar belakang ibu bahwa belajar dengan menyenangkan. Iya, Pak. Ya, ini saya pikir dia runut ketika membuat sebuah rancangannya. Siswanya, bentar Bu ya. Iya, Pak. Nah, di sini saya ingin sedikit kita berdiskusi tentang nilai dasar yang saya coba ambil, yang ini adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, kita sama-sama lihat bahwa pada panduan perilakunya itu ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ini bagian daripada ASN dan juga profesi guru ini menjadi hal yang tantangan dan juga. Nah, saya ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ini coba saya menghubungkan dengan sifat misalnya sabar dan ikhlas. Nah, cekatan ini kayak udah tahu, cekatan ini setiap ada sesuatu ibu langsung bergerak. Nah, seperti apa yang dibutuhkan seorang guru dan kondisi ibu, khususnya ibu ketika mengajar di sekolah sekarang terhadap dengan sifat sabar dan ikhlas. Ini hampir sama, Pak, dengan yang ramah. Jadi di saat kita menghadapi masalah di sekolah, misalnya contoh seperti saya, anak wali saya bikin masalah atau apa, kita harus tetap melayani dengan ramah.
tetap memberitahukan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harusnya mereka lakukan, mengajari mereka untuk minta maaf, mengakui kesalahan, seperti itu. Dan kita tidak boleh langsung menghukum tanpa mencari tahu terlebih dahulu, semuanya harus dengan pelan, dengan ramah, senyuman, Pak. Iya. Dan sabarnya tingkatnya, untuk tingkatan kesabaran sendiri, ya. Kalau untuk Tinggi. tingkatan kesabaran berarti Ibu harus tinggi atau ya cukup tinggi atau ya harus tinggi, Pak, kalau jadi guru. ya ya karena nanti Apalagi anak SMP. ya ini saya melihatnya Ibu memahami sudah memahami kondisi, memahami secara karakter dan juga anak didik, kondisi bekerjanya. Karena nanti harapan dari pelatihan ini adalah Ibu akan mengaktualisasikan, membiasakan diri terhadap nilai-nilai ini dalam bekerja. Saya cuma ambil satu aja, nanti yang lain tinggal tetap ditanamkan. Ya. Mungkin itu dari saya. Kembalikan kepada Coach Cinta Bunda Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fadri atas ujiannya menjelaskan. Yang jelas ada sesuatu yang hanya karena kurang spesifik gitu seperti Iya, Bu. tadi. Saya juga mikir apa yang dimaksud ini, ternyata hanya kurang, tambahkan aja ya. Oke, untuk Rizky saya kira juga sudah bagus ya rancangannya. Kemudian jangan lupa bagus di rancangan juga harus bagus dalam pelaksanaannya. Jadi nanti insya Allah 1 bulan berikutnya Dik Rizky harus membuktikan apa yang dibuat tentang kartu domino dan proyek segalanya itu. Nah, kalau memang masih ada waktu lagi ingin membuat sebuah metode, silakan. Nanti ada penambahan penilaian seandainya tambah lagi. Pak, ada lagi kok, ternyata ada waktuku, masih saya coba lagi, silakan. Nah, kemudian untuk Pak Muhammad Jamil selaku mentor, mohon bantuan dan dukungannya pada saat Dik Rizky melakukan aktualisasi, tolong dibantu dan diawasi supaya segera terselesaikan dan insya Allah bisa lulus dengan baik. Nah, terakhir Amin. terima kasih ya Dik Rizky, kita berikan aplaus, silakan untuk Terima kasih, semangat Bude. untuk melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di stop record Bu Rizky.